Beralih ke informasi kebijakan ibadah di Tanah Suci. Sudah amat ditunggu, dinanti, dirindukan. Akhirnya Kerajaan Arab Saudi kembali membuka jalur penerbangan untuk umroh dari 6 negara, salah satunya dari Indonesia. Ahlan wa sahlan jemaah umroh Indonesia, kita bahas di Kompas Bisnis. Yang pertama adalah hari ini kebijakan pemerintah Arab Saudi sudah berlaku sih bagi jemaah umroh yang kemarin sempat tertunda keberangkatan karena pandemi COVID-19. Sekarang sudah bisa untuk bersiap-siap dalam waktu dekat. Tapi apakah pelonggaran kebijakan ini juga berarti warga Indonesia bisa segera melaksanakan umroh pada bulan ini? Eits, tidak semudah itu. Masih ada sederet aturan yang sedang digodok pemerintah. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana Menteri Agama Yakut Khalil Quomas memastikan ada beberapa jemaah yang bisa langsung ibadah umroh setibanya di Arab Saudi dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah terkait dengan visa umroh. Tentu dong kan mau keluar negeri ya, tentu harus punya visa. Yang kedua adalah vaksinasi lengkap 2 dosis dengan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi. Ada 4 saudara, ada Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Namun di Indonesia kan rata-rata nggak semuanya ya divaksin dengan keempat vaksin tersebut ya. Jadi jika Anda divaksin bukan keempatnya, maka Anda harus menjalani karantina 3 hari. Dan pada hari kedua melakukan tes PCR, jika hasilnya negatif baru bisa ibadah umroh. Dan satu lagi yang paling penting dan berbeda pada pelaksanaan umroh kali ini di tengah pandemi adalah ada pembatasan usia. Hanya usia 18 sampai 65 tahun yang boleh untuk melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Jadi please ya, aturan ini yang dibuat bersama, jadi mari patuhi, jangan ada yang memalsukan usia, kan tujuannya kita mau ibadah nih ya, jangan sampai ibadah kita jadi tidak mabrur ya. Selanjutnya, yang mau berangkat juga pasti harus antre, soalnya Anda nggak sendirian. Jumlah jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena pandemi ini mencapai 59.757 jemaah. Di mana 18.752-nya ini sudah memiliki visa dan siap berangkat. Namun tadi karena ada pembatasan usia yang boleh berangkat, jadi hanya sekitar 15.314 yang lolos dari batasan usia yang bisa berangkat umroh. 15.000 jemaah ini dipastikan mendapat prioritas untuk umroh. Selanjutnya, ini kan seperti angin segar ya, suspend yang sudah mulai dibuka, membuat pemerintah tuh malah harus mengebut PR untuk umroh. Apalagi kita tahu saat ini lagi ramai tentang varian baru COVID-19, yaitu Omicron yang membuat pemerintah harus memperketat screening. Kedua, ini adalah PR yang kedua terkait dengan Kerajaan Arab Saudi ini kan menggunakan aplikasi Tawakalna untuk masuk ke lingkungan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Jadi ini sebenarnya aplikasi mirip Peduli Lindungi, tapi versi Arab Saudi, saudara. Jadi perlu ada penyesuaian. Yang ketiga terkait dengan teknis keberangkatan dan juga kepulangan. Karena Kemenak memutuskan keberangkatan untuk umroh ini adalah dalam artian berangkat dari satu pintu, dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan sedangkan kepulangan jemaah umroh dari luar negeri ke tanah air, ini akan mengikuti aturan dari Satgas COVID-19 yang berlaku saat mereka pulang. Dan yang paling penting dari semua PR yang harus dikerjakan pemerintah adalah terkait dengan totalan biaya umroh. Ya. Jemaah ini harus juga mempersiapkan dana ekstra jika nanti pemerintah membebani dana untuk PCR dan juga biaya yang dikeluarkan jika sewaktu-waktu mungkin saja ya jemaah ini terpapar COVID-19 di Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Quomas memastikan semua sedang dipersiapkan dalam waktu dekat dan dijelaskan kepada masyarakat Indonesia. Semoga ibadah umrohnya benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya biayanya jangan mahal-mahal ya Gus Menteri. Kita dengarkan pernyataan lengkapnya. Suspend sudah dicabut, artinya kita bisa menyelenggarakan kembali pada umroh. Teknisnya bagaimana? Kita akan atur ini agar sesuai dengan protokol kesehatan, aman bagi jamaah, ya, sehat bagi jamaah, dan nyaman bagi jamaah. Dalam waktu dekat, Tawakalna dan Peduli Lindungi akan terintegrasi, sehingga kita akan lebih mudah.
Ibadah kala pandemi masih tak pasti, membuat persiapan menjadi serba ekstra. Ekstra dana, ekstra sabar, sampai ekstra ikhlas menanti maju mundurnya peraturan. Sabar saudara ya, semoga yang dilakukan ini bisa jadi investasi di akhirat.